Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Inflasi menjadi salah satu topik yang paling hangat dibicarakan semasa pandemi ini. Dikarenakan di Amerika Serikat sendiri mereka mencetak uang yang sangat banyak sekali yang menyebabkan daya beli dari uang kita menjadi menurun. Apa itu inflasi? Kita udah pernah bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar dicek dulu episode sebelumnya. Namun belakangan ini ada satu lagi fenomena yang dekat banget dengan inflasi, yang namanya shrinkflation. Apa itu shrinkflation? Apa dampaknya kepada kita? Lalu gimana kita cara menghadapinya? Episode ini kita akan mengupas tuntas mengenai hal-hal tersebut tadi. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode-episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk mengenai apa itu inflasi secara singkat. Inflasi singkatnya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Itu adalah istilah ekonominya yang disederhanakan. Namun dalam perhitungan inflasi sendiri seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya, banyak sekali hal yang dihitung yang mungkin saja nggak sesuai dengan apa yang kita gunakan. Oleh karena itu, baru-baru ini ada satu tren baru yang bernama shrinkflation seperti yang saya sebutkan tadi. Apa itu shrinkflation? Shrinkflation sendiri adalah gabungan dari dua kata, yaitu shrink dan inflation. Shrink artinya menyusut, inflation artinya yang tadi, kenaikan harga barang dan jasa secara berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Namun sedikit berbeda dengan inflation ataupun inflasi, inflasi sendiri harganya naik, sedangkan shrinkflation sendiri harganya tidak naik. Yang terjadi adalah terjadi penyusutan dari barang dan jasa yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita hitung per unitnya dari barang dan jasa yang kita terima, ya memang harganya jadi lebih mahal. Katakan nih, dulunya beli mie instan yang harganya Rp5.000 per bungkus. Dan per bungkusnya itu isinya 100 gram. Kalau terjadi shrinkflation, harganya tetap Rp5.000 per satu bungkusnya, namun bukan 100 gram yang kita dapatkan, melainkan 90 gram ataupun mungkin 75 gram. Atau contoh lain nih misalnya kalau untuk yang jasa. Kalau misalnya biasanya kita nginap di hotel, setiap hari handuk kita diganti. Namun belakangan ini ada satu fenomena di mana hotel-hotel ini tidak mengganti handuk kita setiap harinya dengan embel-embel mengatakan bahwa mereka ingin lebih hijau, ingin menggunakan lebih sedikit deterjen. Dalam hal ini tentunya untuk menghemat biaya mereka, sehingga mereka menonjolkan yang namanya ESG tadi, Environment, Social, and Governance, yang mana ini membuat orang-orang hidup lebih hijau. Ya ini bisa jadi ada baiknya, namun di sisi lain ada sisi ekonomisnya pula. Hal ini tentu saja membuat orang makin lama merasa barang dan jasa yang mereka dapatkan semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin minimalis. Tentunya ada beberapa orang yang menyadarinya, namun banyak juga orang yang tidak menyadari akan adanya fenomena ini terjadi kepada diri mereka. Dikarenakan apapun yang mereka bayarkan, angkanya akan tetap sama. Yang paling mungkin dirasakan Sobat Pintar yaitu misalnya nih, Sobat Pintar punya langganan tempat makan yang sering sekali Sobat Pintar kunjungi. Sobat Pintar mungkin rasakan harganya nggak naik-naik. Namun secara nggak langsung Sobat Pintar mungkin akan merasakan bahwa porsinya makin lama makin sedikit. Atau ada beberapa lauk yang dikurangi. Misalnya kalau mungkin makan bakmi, misalnya ayamnya dikurangi atau dagingnya dikurangi. Ya ini mungkin adalah bagian dari shrinkflation yang mungkin kita nggak pernah sadari. Nah dengan episode hari ini mudah-mudahan nih Sobat Pintar jadi sadar akan adanya shrinkflation ini. Tentunya shrinkflation ini ada bukan tiba-tiba muncul, tapi juga shrinkflation ini juga ada kontribusi dari kita sebagai konsumen. Konsumen tentunya memberikan kontribusi dalam artian kalau misalnya nih harga barang atau jasanya naik, bisa-bisa aja kita pindah ke lain hati. Ya tentunya ini dapat terjadi. Namun tentunya enggak untuk semua barang dan jasa pula. Untuk barang dan jasa yang tentunya tidak dibutuhkan yang namanya loyalitas ataupun kesetiaan pelanggan, tentunya ini akan sangat berpengaruh sehingga shrinkflation ini yang biasanya mereka lakukan. Namun ada satu hal lagi yang tentunya mempengaruhi hal ini pula, yaitu dari sisi investor dan sisi pengusaha. Investor dan pengusaha tentunya mereka nggak mau kehilangan pelanggan, dan seperti yang saya sebutkan di episode-episode sebelumnya, bahwa ada yang namanya customer acquisition cost ataupun biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Tentunya ini juga akan mereka perhitungkan agar mereka juga tidak kehilangan pelanggan mereka. Oleh karena itu,
pendekatan shrinkflation ini banyak sekali dilakukan oleh investor dan pengusaha agar di sisi konsumennya mereka tidak begitu merasakan adanya kenaikan harga ini. Dampak kepada kita apa? Dampak kepada kita sebagai konsumen tentunya adalah kita akan menerima barang ataupun jasa yang lebih sedikit. Alhasil, kita terpaksa harus beli lebih banyak. Tentunya saya yakin nih, Sobat Pintar pasti pernah merasakan kalau makan mie instan 1 bungkus terlalu sedikit, makan 2 bungkus kebanyakan. Ya ini efek dari shrinkflation juga sebenarnya. Jadi shrinkflation ini tentunya kita pernah rasakan, namun mungkin kita nggak sadar. Karena kalau kita bandingkan mungkin 15-20 tahun yang lalu, kita makan mie instan 1 bungkus saja sebenarnya udah kenyang. Tapi sekarang kok nggak kenyang? Nah ini adalah efek yang kita mungkin nggak pernah sadari. Yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama tentunya bukan membeli lebih banyak. Yang pertama tentunya kita harus kendalikan kebutuhan kita. Kendalikan barang ataupun jasa yang kita gunakan. Kita harus tahu kata cukup. Kapan suatu barang ataupun jasa yang kita konsumsikan ini adalah cukup? Kita tentukan dulu dari awal. Karena dengan kita tentukan dari awal, kita kendalikan ini, kendalikan nafsu kita, tentunya ini tidak akan menjadi ancaman untuk kita. Yang kedua, tentunya dikarenakan kita harus beli lebih banyak karena barang dan jasa yang kita terima lebih sedikit, maka kita harus naikkan penghasilan kita. Karena yang namanya inflasi tentunya kita nggak bisa hindari. Jadi mau nggak mau ya kita terima, tapi kita harus sesuaikan juga penghasilan kita. Tentunya ada berbagai cara untuk menaikkan penghasilan kita, yang mana sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya pula. Gimana cara meningkatkan penghasilan kita. Dan yang terakhir, seperti yang saya sebutkan tadi, inflasi nggak bisa kita hindari, maka kita harus perbanyak aset investasi ataupun aset produktif kita, yaitu aset yang dapat menghasilkan penghasilan tambahan lainnya. Misalnya nih, nanti kalau Sobat Pintar udah punya duit lebih, sudah punya rumah yang ditinggali, Sobat Pintar bisa beli rumah yang baru untuk menghasilkan penghasilan tambahan lagi. Atau misalnya Sobat Pintar beli saham nih, cari saham-saham yang rajin bagi dividen. Dividen ini bisa jadi penghasilan tambahan pula. Atau mungkin Sobat Pintar investasikan ke aset-aset tertentu yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan lainnya. Jadi ada banyak sekali pilihannya. Atau mungkin Sobat Pintar yang ingin investasi di luar negeri dalam bentuk ETP ataupun ETF, yang mana sudah pernah saya bahas juga di episode sebelumnya. Ya mungkin Sobat Pintar bisa juga menjadikan itu sebagai salah satu pilihannya. Dalam konteks ini tentunya lebih ke dividen investing. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, shrinkflation akan tetap ada, yang mana ini merupakan fenomena penyusutan dari barang dan jasa yang kita dapatkan daripada menaikkan harga dari barang ataupun jasanya. Tujuannya tentunya para investor dan produsen ataupun pengusaha ingin menjaga agar konsumennya tetap setia kepada mereka. Mereka nggak kepengen konsumennya kabur ke tempat lain. Jadi mereka lakukan penyusutan ini dengan tidak menaikkan harganya. Karena tentunya mereka ingin menjaga keuntungan mereka juga. Kalau mereka nggak untung ya tentunya mereka nggak bisa beroperasi. Dari sisi konsumen tentunya kita nggak mau dong harga barang ataupun jasa yang kita bayarkan atau kita konsumsikan jadi naik. Maka dari sisi pengusaha mereka akan tentukan penurunan dari jumlah barang dan jasa yang mereka berikan agar konsumen tidak ngerasain. Nah ini tentunya ada trik-trik tertentunya. Tujuannya agar konsumen tetap setia kepada mereka. Tentunya dampaknya kepada kita terpaksa kita harus beli banyak. Agar kita nggak begitu merasakan dampak dari shrinkflation ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama tentunya naikkan penghasilan, karena mau nggak mau ada beberapa yang harus kita beli lebih banyak. Yang kedua tentunya adalah kita harus tahu nih kapan kata cukup. Kita harus kendalikan konsumsi kita. Dan yang ketiga tentunya tambah aset produktif kita. Jadi itu saja episode hari ini mengenai shrinkflation. Semoga Sobat Pintar dapat tercerahkan mengenai shrinkflation. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.